Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Celebes People? Senang saja saya Devi Brian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Celebes People, jika kita berbicara di sektor pendidikan dan dikaitkan dengan hukum dan hak asasi manusia, tentunya para guru di sekolah juga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah terkait dengan perlindungan mereka. Banyak sekali kasus-kasus kemarin yang melibatkan siswa dan juga guru, dan memang guru ini tidak ada peraturan yang jelas tentang bagaimana perlindungan mereka. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Panca, mewakili Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pak Panca, apa kabar? Ya baik, alhamdulillah. Ya, sehat ya Pak Panca ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Kita tinggal tunggu dulu ini Pak Hidayat kembali bergabung. Ntar kita sapa kembali. Pak Al Hidayat gimana? Sementara bergabung. Ya baik. Kita juga sudah terhubung. Siap. Celebes People bersama dengan legislator DPRD Makassar ada Bung Al Hidayat Samsu. Apa kabar Bung Al Hidayat? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Bang Ade? Alhamdulillah sehat, Bung. Ini kita akan membahas seputar perlindungan dan advokasi guru di Kota Makassar, karena memang kemarin-kemarin kan banyak sekali kasus yang melibatkan siswa dan juga guru. Namun memang untuk perlindungan para guru ini sepertinya membutuhkan perhatian yang lebih ya. Jadi mungkin pertama ke Bung Ali Dayat dulu deh, menanggapi perlindungan untuk para guru di sekolah terkait dengan rentetan kasus hukum yang pernah terjadi yang melibatkan antara siswa dan guru. Pendapat dari Bung Ali Dayat sendiri seperti apa? Ya, baik. Memang Ramperda Prolekda daripada perlindungan guru ini betul-betul inisiatifnya itu dari karena Komisi D adalah bergerak bersama Dinas Pendidikan. Dalam hal ini Dinas Pendidikan hadir Pak Panca GPK, ini senior guru juga, jauh lebih paham terkait soal pendidikan. Nama artinya inisiatif dari kami bersama wakil ketua dan anggota. Kenapa demikian? Karena kita melihat pendidikan itu, kita melihat dalam konteks komprehensif dan pendekatan holistik. Karena di dalam pendidikan itu ada guru, tidak hanya siswa. Dalam konteks perlindungan atau advokasi guru ini, juga kita menaruh harapan hak dan kewajibannya itu pun terlindungi dan diberikan dalam konteks itu. Karena ketika kita bicara konteks pendidikan, sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat serta bangsa dan negara. Maka karena itulah diperlukan ada regulasi yang kuat yang dapat menjamin bahwa transfer ilmu, etika, perilaku, tata krama yang pertama, saya juga pertama sangat suka proses pembelajaran, learning yang dapat diandalkan. Ketiga, DPR dan pemerintah pusat telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undang di bidang pendidikan, di antara lain A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam pasal 40 ayat 1 huruf D menyebutkan pendidik dan ketenaga pendidikan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Juga merujuk pada Undang-Undang tahun 14 C dan G dinyatakan secara tegas bahwa pertama, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual. Ya, jelas ada aturannya. Kemudian yang kedua, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas, dan beberapa pasal yang lainnya. Artinya apa? Ketika kita merujuk kepada aturan-aturan yang ada,
ketika kita melihat permasalahan guru yang ada di Kota Makassar, khususnya di Kota Makassar, karena guru inginnya tegas dalam proses pembelajaran dengan memberikan suatu hukuman bagi pada siswa-siswi, dengan mengarahkan siswa kemudian lari 20 kali di lapangan, dijemur di terik matahari, dibentak, dipukul, ditampar, dicubit. Itu kemudian karena adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian melampaui Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen, sehingga Undang-Undang Guru ini harus diberikan turunan secara teknis, bagaimana mereka dilindungi secara baik. Nah, maka ada salah satu dosen daripada Unhas mengatakan, jangan sampai ada tendensius di sekolah. Ketika guru dilindungi, maka seenak-enaknya guru kemudian memperlakukan kepada siswa. Nah, maka dalam Perda Perlindungan Guru ini, kami sebagai inisiator Komisi D membalancingkan antara Undang-Undang Perlindungan Anak diturunin kepada perlindungan anak, sudah ada perdanya. Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen diturunin menjadi perlindungan guru, sehingga menjadi peraturan perlindungan seluruh warga sekolah. Sehingga transfer of knowledge, transfer of skill, transfer of attitude itu kemudian hadir di kelas, sehingga guru kemudian hadir betul-betul mendisiplinkan kelas. Itu landasan dasar kenapa kami Komisi D kemudian mengusulkan juga ini bagian daripada aspirasi daripada seluruh guru yang ada di Kota Makassar. Jadi saya kira itu dulu gambaran singkatnya. Baik, terima kasih Bung Al Hidayat. Saya ke Pak Panca dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Pak Panca, ini kalau kita memang melihat perlindungan dan advokasi guru ya di sekolah, memang ini sangat penting juga karena setidaknya membalancing antara Undang-Undang Perlindungan Anak ya, dan juga ini perlindungan guru juga sepertinya harus lebih diperhatikan. Kalau dari Pak Panca sendiri mewakili Dinas Pendidikan Kota Makassar, melihat perlindungan guru di Kota Makassar ini seperti apa? Terima kasih. Jadi kami melihat bahwa inisiasi dari Bapak-Bapak Dewan Terhormat, terutama Komisi D dalam inisiasi Perda Perlindungan dan Advokasi Guru, itu sangat kami apresiasi ya, inisiasi dari Bapak-Bapak dari DPR dalam ini Komisi 10. Dan kita berharap banyak bahwa rumusan dalam Perda ini bisa menjadi sebuah kerangka perlindungan guru yang lebih teknis ya, sehingga guru-guru juga bisa terlindungi di dalam proses mengerjakan tugas-tugas profesionalnya. Nah, tentu harapan ini kita berharap banyak sehingga berbagai macam kasus-kasus yang dialami oleh guru itu yang beberapa tahun terakhir ini tidak lagi ngambang di dalam proses advokasi guru, gitu ya. Saya kira beberapa kasus yang pernah kita lihat, kekerasan orang tua memukul guru, kemudian begitu juga ada siswa yang memukul guru bersama orang tuanya, bahkan ada juga orang tua siswa yang melakukan kekerasan terhadap guru, itu juga perlu dilakukan proses perlindungan guru. Dan ini kami berharap banyak sehingga guru-guru bisa dengan rasa tenang, aman, itu bisa mengerjakan tugas-tugas pokoknya secara profesional. Tidak dibayang-bayangi lagi rasa ketakutan ketika menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang guru. Memang ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan guru di dalam mendidik yang nampaknya harus dipilah, diverifikasi, atau diklasifikasi, yang mana menjadi standarisasi dalam mendidik anak ya, dalam hal melakukan edukasi terhadap anak. Kan di dalam proses pendidikan ada yang disebut dengan reward and punishment. Nah, di dalam perlindungan anak pun diatur bagaimana anak itu dihukum berdasarkan kesalahannya. Anak itu diberi ganjaran punishment berdasarkan
bobot kesalahannya dan setara atau linier dengan kesalahannya. Jangan karena dia salah tidak mengerjakan soal atau tugas lalu diberi hukuman yang berbeda dengan tugasnya. Ya, misalnya dia tidak mengerjakan tugas soal atau tugas rumah atau PR, lalu diganjar dengan misalnya dijemur di lapangan misalnya, atau dikengkreng, atau bentuk-bentuk hukuman fisik yang tidak sejalan atau tidak linear dengan kesalahan yang dilakukan. Inilah yang mungkin hal-hal yang patut mungkin digarisbawahi sehingga nanti undang-undang guru juga itu sejalan juga nanti dengan undang-undang perlindungan anak, ataupun kalau dalam konsep sekolah ramah anak, kekerasan-kekerasan terhadap anak pun itu diatur sesuai dengan bobot kesalahan-kesalahan anak yang sifatnya edukatif. Kira-kira begitu. Dan sekali lagi atas nama Dinas Pendidikan yang sebagai mitra dari Komisi D sangat mengapresiasi dan menghormati inisiasi dari DPR dalam ini Komisi D.